Hampir setiap harinya, kita selalu disuguhkan dengan pemberitaan buruk dalam negeri kita. Mulai dari pemerintah yang menaikkan suku bunga KPR, menaikkan harga Pertamax menjadi 16.250, sampai rupiah yang belum keluar dari tekanan meskipun ada penguatan. Tetapi beruntungnya, di tengah gonjang-ganjing tersebut, masih ada Timnas Indonesia yang menjadi pelipur lara. Timnas Garuda lagi-lagi meraih kemenangan atas Mozambik dengan skor tipis 1-0. Tolong carikan lawan yang sepadan dengan King Indo karena sudah 2 laga tidak terkalahkan. Hasil ini sekaligus mendongkrak posisi skuad Garuda Nusantara ke peringkat 118 FIFA. Namun itu semua masih belum menjadi satu-satunya pencapaian dari John Hartman. Pelatih asal Inggris ini selalu mengukir rekor apik saat berhadapan dengan negara-negara yang berada di atas level kita. Jika dihitung dengan agenda FIFA sebelumnya, sudah 3 laga Hartman meraih kemenangan dari 4 pertandingan. Lagi-lagi kemenangan ini mendapat sorotan dari media-media asing yang turut memantau perkembangan timnas. Lantas seperti apa Hartman bisa mempertahankan konsistensinya membawa King Indo jauh lebih baik? Cetak Gol coba merangkum berkah Timnas Indonesia bersama John Hartman sebagai berikut. Ranking FIFA Timnas Garuda langsung melejit drastis. Hati yang gembira adalah obat terbaik untuk meredakan stres. Inilah yang hampir dirasakan sebagian rakyat Indonesia saat ini. Setiap harinya kita disuguhkan oleh pemberitaan buruk dalam negeri. Terbaru pemerintah baru saja menaikkan harga bahan bakar non-subsidi seperti Pertamax. BBM RON 92 ini mengalami kenaikan hingga 32% dengan kisaran harga 16.250 per liter. Konon katanya cuma orang-orang terpilih saja yang bisa bertahan hidup di Indonesia. Beruntungnya di tengah kepahitan itu, Timnas Indonesia menjadi obat pereda stres untuk rakyat. Ya, pasukan Merah Putih kembali meraih kemenangan di laga kedua FIFA Matchday bulan Juni. Lawan yang dihadapi memang tidak segahar Oman yang berada di ranking 79 FIFA. Tetapi Mozambik bukanlah lawan yang kaleng-kaleng. Dengan fisik yang cukup kuat meski berada di peringkat 103 FIFA, negara bagian Tenggara Afrika ini mampu memberikan perlawanan. Buktinya Timnas Indonesia hanya bisa mencetak 1 gol meskipun kerap mendapat banyak peluang. Timnas Garuda langsung tancap gas sejak peluit babak pertama dibunyikan. Rizky Ridho dan kawan-kawan hampir saja mencetak gol cepat lewat tandukan dari Elkan Baggett. Sayangnya sundulan Baggett hanya menerpa tiang. Bola memantul sebenarnya mengarah ke kaki oleh Romeni, tetapi lagi-lagi Dewi Fortuna tidak merestui Timnas Garuda Nusantara mencetak gol cepat. Indonesia baru bisa melesaikan gol saat pertandingan memasuki menit ke-12. Umpan terobosan Ragnar Oratmangun membebaskan oleh Romeni hingga bisa mengecoh Ivan Francisco. Skuad Garuda Nusantara sebenarnya sempat mencetak gol melalui Kevin Dix, namun gol ini dianulir oleh wasit. Kardal terlebih dahulu dianggap pelanggaran ke Ivan. Sampai peluit panjang dibunyikan, skor 1-0 tidak berubah untuk kemenangan Timnas Indonesia. Kita harus optimis karena permainan Timnas Garuda bersama Hartman sudah banyak berubah. Sebagai contoh, anak-anak Garuda Nusantara berani mengambil inisiatif serangan. Gak mengherankan Timnas Indonesia unggul penguasaan bola hingga 56%. Pertahanan Garuda Nusantara juga semakin solid dan nir kebobolan di 2 laga terakhir. Jika ditotal dari 2 laga FIFA Matchday sebelumnya, Timnas Indonesia hanya kebobolan 1 gol. Saat itu skuad Garuda Nusantara berhasil dikalahkan oleh Bulgaria dengan skor 1-0. Mungkin ini peringatan untuk para rival Asia Tenggara. Kita harus jaga jarak dulu karena sudah beda level. Gimana nggak beda level coba? Lihat saja, ranking FIFA Timnas Indonesia langsung melejit. Kemenangan atas Mozambik membuat skuad Garuda Nusantara mendapat tambahan 5,69 poin. Artinya, Timnas Indonesia berhasil mengumpulkan 1.157,14 poin. Jarak Indonesia sudah terbilang dekat dengan 2 tim yang berada di atas yakni Gambia dan Sudan.
Untuk level Asia Tenggara, timnas Indonesia masih menjadi negara terbaik ketiga. Thailand dan Vietnam masih memimpin dengan berada di posisi 94 dan 99 ranking FIFA. Tetapi kita patut berbangga karena berhasil membungkam kebisingan jiran Malaysia. Meskipun merangkak naik, skuad Harimau Malaya levelnya masih jauh dengan berada di peringkat 136. Setiap keberhasilan pasti ada aja kekurangan yang harus dibenahi bersama. Kemenangan atas Mozambik gak serta-merta membuat semua pihak merasa puas. Gita Suwondo selaku pengamat sepak bola menyoroti turunnya intensitas permainan Garuda. Agak mengecewakan terutama di babak pertama, di mana kita sulit keluar dari tekanan Mozambik yang berubah permainannya di babak kedua, kata Gita Suwondo. Kemenangan yang disorot media asing, dikritik dalam negeri boleh saja, tetapi pihak asing turut menyoroti perkembangan Garuda Nusantara. Rival-rival Asia Tenggara kita bahkan cukup kagum melihat permainan timnas Indonesia. Akun @thaifootballs kecewa berat dengan permainan timnas Thailand melawan Tiongkok. Meskipun berakhir dengan skor kacamata, skuad Gajah Perang sangat minim menyerang. Akun tersebut mengkritik keras sang pelatih Anthony Hudson yang dianggap tidak becus. Saking buruknya permainan kiper China sampai-sampai dibuat meme sedang bersantai menyantap mie instan. Bahkan warganet Thailand tidak yakin dengan kiprah Hudson di Piala Asia 2027. Akun Thai Footballs menyebut skuad Gajah Perang akan mendapat 0 poin dan bahkan digebuk habis oleh Indonesia. Netizen Thailand pesimis negaranya bisa memberikan perlawanan di grup F Piala Asia 2027. Kebetulan skuad Garuda Nusantara berada satu grup bersama Jepang dan juga Qatar. Tak hanya media Asia Tenggara yang memantau perkembangan timnas, media dari Eropa juga ikut memberitakan. Akun Instagram 433 mengunggah hasil pertandingan melawan Mozambik. Meskipun mungkin ini hanya unggahan biasa, caption yang ditulis akun 433 menjadi sorotan. Akun yang berasal dari Belanda ini menuliskan caption, Indonesia sedang memasak. Dalam artian, skuad Garuda Nusantara sulit dikalahkan dalam hal permainan dan juga statistik. Kita boleh saja euforia dengan kebangkitan gairah timnas Indonesia bersama John Hartman. Tapi kita nggak boleh melupakan 3 pemain terbaik skuad Garuda di laga kontra Mozambik. Tidak perlu berlama-lama, kita sebut saja yang pertama ada Elkan Baggett. Di bawah tangan dingin Hartman, Baggett mendadak kembali mengambil dominasinya di sektor pertahanan. Pada laga kali ini, sang pelatih lebih memilih skema menumpuk para pemain bertahan. Itu disebabkan oleh absennya Justin Hubner yang menambah rasa was-was. Namun pertahanan yang diisi Rizky Ridho, Elkan Baggett, dan Kevin Dix tampil solid sepanjang pertandingan. Ketiganya saling menutup ruang, memberikan cover yang baik dan membendung berbagai ancaman serangan Mozambik. Berikutnya yang tidak boleh dilupakan tentu sang pahlawan Ole Romeni. Di lini depan, Ole kembali menunjukkan ketajamannya. Gol ke gawang Mozambik sekaligus menambah pundi-pundi gol Ole, yakni 6 gol dari 10 caps bersama Garuda Nusantara. Tidak lengkap rasanya jika kita tidak memberikan apresiasi lebih terhadap Joe Pelupesi. Gelandang Lommel SK ini menjadi nyawa permainan di lini tengah Garuda Nusantara. Kapasitasnya menyeimbangkan pertahanan dan penyerangan sudah terbukti moncer. Joe dominan dalam duel dan transisi permainan sehingga menjadi pemain yang kerap menekan lawan. Selain agresif dalam duel, Joe juga sangat disiplin dalam menjaga posisinya. Kemampuannya membaca arah permainan membuat banyak serangan Mozambik terhenti. Joe bahkan menjadi pemain dengan jumlah umpan sukses terbanyak dalam pertandingan tersebut. Dia mencatatkan 63 umpan sukses, mengungguli Calvin Verdong dengan 55 umpan matang. Celana pendek dari Big Daddy Sports bisa kamu dapatkan dengan harga 41 ribuan saja. Cek ranjangnya di bawah ini. Fakta dan rekor John Hartman bersama timnas Garuda. Tidak hanya tampil brilian, John Hartman juga layak diacungi jempol karena satu kebiasaan positifnya.
Pelatih 50 tahun itu kembali melibatkan tunas-tunas muda tanah air. Di laga kontra Oman menjadi panggung untuk Matthew Baker. Meski cuma sesaat, Baker berhasil mencatatkan sejarah yang tertuang abadi sebagai pemain debutan termuda dalam sejarah timnas. Baker turun ke atas lapangan di usia 17 tahun 29 hari, mematahkan rekor sebelumnya yang dipegang Arkan Kaka saat bermain di Piala ASEAN pada tahun 2024 yang lalu. Sementara di laga melawan Mozambik menjadi panggung bagi Doni Tripamungkas. Pemain Persija Jakarta itu sudah dipercaya masuk sebagai 11 pemain pertama alias starting line up. Beberapa kali permainan Doni mampu mengancam lini pertahanan Mozambik. Umpan-umpan matangnya bahkan mampu memanjakan oleh Romeni dalam menyelesaikan peluang. Gak mengherankan proyek pemain muda timnas bersama Hartman akan terus berlanjut. Bersumber dari CNN Indonesia, PSSI dikonfirmasi akan mengebut proses naturalisasi dua pemain muda. Ia adalah Mitchell Baker dan Luke Vickery yang saat ini sudah mengikuti sesi latihan timnas. Baker merupakan pemain berposisi penyerang yang sekarang membela Vermont Green FC. Sedangkan Vickery berposisi sebagai winger bersama klub Australia yakni McCarter FC. Bismillah, segera suratnya keluar gitu. Ya, kami coba lakukan proses. Tentu ada proses-proses yang harus dilalui, baik di pemerintah, di DPR kami lakukan, kata Erick Thohir. PSSI turut bangga dengan proyek pemain muda yang tengah disusun John Hartman. Erick Thohir mengapresiasi keberanian sang pelatih yang memberikan jam terbang terhadap pemain muda. Menurut Erick, langkah memberikan kesempatan terhadap pemain muda sangat penting menjaga regenerasi timnas. Mudah-mudahan regenerasi pemain terus berlanjut dari U19, bahkan ada yang lebih muda ke pemain senior, kata Erick. Proyek bintang muda masa depan timnas bikin Joe Pelupesi memberikan optimismenya. Joe mengatakan sejak dipegang Hartman, pemain muda tampil percaya diri dan mampu unjuk gigi. Menurut Joe, langkah tersebut diambil untuk memberi ruang serta kesempatan bagi talenta-talenta muda. Mereka membuat debut mereka seperti yang dilakukan Matthew Baker. Kami baru saja membicarakannya. Ada baiknya bahwa pemain beradaptasi dengan sistem kami, cara latihan kami, kata Joe. John Hartman mungkin boleh berbangga karena akan meninggalkan legacy. Pemain-pemain muda timnas Indonesia akan terus bertumbuh dan menjadi harapan Garuda Nusantara di Piala Dunia. Paling tidak menyiapkan ajang bergengsi Asia yang sudah hampir di depan mata. Tak hanya meninggalkan legacy, kemenangan atas Mozambik sekaligus memperbaiki karir kepelatihan Hartman. Untuk pertama kalinya Hartman bisa mengalahkan tim yang berasal dari Afrika. Sebelumnya saat melatih timnas Kanada, Hartman tidak pernah menang melawan tim Afrika. Bahkan Kanada yang kita kenal kuat sempat dikalahkan dengan skor 1-2. Tren positif ini diprediksi masih akan berlanjut sampai perhelatan Piala Asia 2027 berlangsung. Secara teori Hartman jelas boleh dibilang berhasil menggarap persiapan tersebut. Seperti dijelaskan di awal, level Oman dan Mozambik sejatinya terlampau cukup jauh dari timnas. Namun dua laga ini berhasil dicapai dengan hasil yang di luar ekspektasi. Jangan lupakan juga kemenangan ini berhasil diraih tanpa bergantung ke sejumlah pilar utama. Sebut saja Jay Itzes, Tom Haye yang harus absen pada laga FIFA Matchday kali ini. Namun Hartman tidak boleh berbangga dengan hasil positif di dua laga. Masih harus ada perbaikan serta kekurangan pada pertandingan kontra Mozambik. Hartman sedikit kecewa dengan permainan anak asuhnya yang gak bisa mencetak banyak gol. Dari 15 tembakan yang dilepaskan, hanya 3 yang berhasil tepat sasaran. Saya rasa kita bisa bangga dengan pekerjaan dalam 2 pertandingan terakhir ini. Namun kami harus tetap rendah hati dan kembali bekerja untuk agenda besar berikutnya pada bulan September, kata Hartman. Pengen celana kargo tapi budget kamu pas-pasan? Buruan deh beli celana kargo dari brand Avco. Cek linknya di bawah ini.
Itulah ulasan berkat Timnas Indonesia bersama John Hartman. Bagaimanakah pendapatmu? Apakah kamu optimis Timnas Garuda Nusantara prestasinya akan melejit bersama John Hartman? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.